Makanya dalam hadis disebutkan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak termodoroti orang-orang yang duduk bersama mereka. Artinya bapak-bapak, setiap kita duduk di majelis ilmu, dosa-dosa kita rontok. Setiap kita duduk di majelis ilmu, kita akan mendapatkan apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita ini banyak dosa, duduk di majelis ilmu, paham enggak paham? Allah tidak katakan harus paham enggak. Orang yang duduk-duduk saja di belakang, di luar, ngomong apa ustadznya ini ya? Enggak ada yang nyangkut-nyangkut, biar sedikit duduk aja, tetap dapat pahala. Apalagi kalau niat, bawa catatan, mencatat, memperhatikan memang niat pengen majelis ilmu, tentu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukurin nikmat dari Allah Azza wa Jalla, nikmat apa? Masjid sunnah ini, dan jangan kita remehkan pengisinya. Kapan kita meremehkan orang yang berbicara di sini, itulah namanya kesombongan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya memiliki sebiji dzarrah kesombongan. Apa kesombongan, Pak? Batarul haqq hukumtun nas. Menolak kebenaran, meremehkan orang yang bicara. Kederodo ustadznya ecek-ecek aja situ. Indonesia aja jebolan apa? Jember aja. Nggak aku tuh minimal Madinah. Misalnya gitu Saya itu minimal lulusan Madinah. Kalau lulusan Indonesia, nggak ucapannya itu nggak kuat. Padahal yang disampaikan sama-sama aja. Al-Quran juga, As-Sunnah juga. Kita jangan sampai ngeremehkan orang. Maka kami melihat sekarang ini beberapa pertemuan terakhir, sepertinya ada pengendoran dari ikhwan-ikhwan kita dan akhwat-akhwat kita. Zaman dulu mungkin agak ramai biasanya. 4 soft. Karena santri ini nggak usah dihitung. Karena mereka dulu nggak ada. Ya, dulu waktu belum ada pondok ini rame sampai 4 soft, bahkan sampai ada yang sholat di luar. Sekarang kemanaan? Kalau kita naik motor beli tek-tek, ada aja ketemu. Iya, kita ke Indomaret, ke Ramat, ada aja. Tapi kemanaan di majelis kok hilang? Sayang. Bahkan sebagian teman-teman main futsal sampai di Palaran, sampai di Samarinda. Bisa dia. Kenapa tidak bisa datang majelis ilmu? Apa susahnya? Kenapa tidak kita luangkan sebentar? Ya. Maka ini nasihat untuk kami pribadi dan pada jamaah sekalian, kalau kita punya waktu duduk majelis ilmu, paham tidak paham, pembahasannya ribetkah? Karena diri ini kalau sudah jauh dari majelis ilmu, ada potensi untuk futur. Potensi. Semakin jauh dari majelis ilmu, semakin besar potensi untuk futur. Awalnya jenggotnya banyak, pelan-pelan jenggotnya kok segitu-gitu terus jenggotnya tidak lama, licin, tidak ada lagi jenggotnya. Ada juga yang misalnya dulu Masya Allah rajin, tiba-tiba misalnya kita ketemu tidak lagi, celananya sudah tidak lagi, dia upayakan menjaganya, bukan bawa cewek, bawa perempuan misalnya. Maka futur itu faktor terbesarnya adalah karena tidak atau jauh dari majelis-majelis ilmu. Maka kita harus istiqomah, bikin agenda rutin, 1 kali sepekan minimal. Ya, kalau sholat Jumat tidak usah dihitung. Saya kan Ustaz sudah sholat Jumat, itu sudah kajian saya. Itu wajib Pak. Ya, kalau Jumatan itu apa? Wajib. Maka meskipun sekarang bahas qazaf, ya mungkin tidak dipraktekkan di negara kita, tapi tetap kita mendengar ya apa hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini.